Shalom Bapak Ibu sekalian. Sumber sukacita kita boleh bersama siang hari ini. Amin. Kita berdoa biarlah lawatan Tuhan lebih lagi pada session yang ketiga ini. Bapak Ibu ada sekalian, kalau kita terus mengikuti ibadah tempat ini, maka berbulan-bulan kita berbicara tentang dua hal. Yang pertama tentang Injil, yang kedua tentang api lawatan. Mengapa? Karena kita percaya firman itu memberitahu kita Injillah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Dan kita lihat setiap kali ketika api lawatan Tuhan dicurahkan dimanapun, maka pasti disertai dengan penuaian yang besar. Semua kita bicarakan sangat berhubungan dengan beban yang Tuhan beri pada kita, yaitu jiwa-jiwa. Siang hari ini kita akan melihat lagi suatu peristiwa di mana ketika api roh itu dicurahkan, api lawatan itu dicurahkan, maka terjadi penuaian besar pada zaman seorang nabi yang bernama Elia. Elia adalah nabi yang luar biasa. Nabi yang menurunkan api bukan satu kali tapi berkali-kali. Api bukan hanya api, bahkan hujan pun dicurahkan ketika Elia berdoa. Bagaimana pelayanan Elia maka kita tahu. Ketika Ahab bersama keluarganya membawa bangsa ini meninggalkan Tuhan. Berpaling dari Tuhan kepada penyembahan Baal. Maka Tuhan membangkitkan Elia. Apa yang Elia lakukan? Maka Elia mengumpulkan seluruh orang Israel di Gunung Karmel. Di hadapan orang Israel, di hadapan Nabi Baal dia mulai berdoa. Dan ketika Elia berdoa, api turun dari surga membakar korban persembahan yang dipersembahkan oleh Elia. Banyak orang berkata ini hanya api yang membakar korban. Tapi saya percaya ini bukan hanya api yang membakar korban, tetapi inilah api kebangunan yang membalikkan satu bangsa kepada Tuhan. Ketika orang-orang Israel melihat api itu tercurah, mereka semua berbalik. Amin. Siang hari ini yang mau kita bicarakan adalah bagaimana dan apa dilakukan oleh Elia sebelum ia menurunkan api dari surga. Maka kalau kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 32-33, maka diberitahu sebelum Elia berdoa maka ia membangun kembali mezbah. Kemudian ia mempersembahkan korban persembahan lalu berdoa dan api turun. Saya percaya Bapak Ibu. Saya percaya adik-adik, sekalipun Elia berdoa dengan iman, kalau tidak ada korban dia taruhkan di mezbah, api pun tidak akan turun. Tapi doa yang dibaringin dengan korban itulah membuat api itu turun, membakar dan menyelamatkan begitu banyak jiwa. Kalau kita rindu lawatan seperti ini terjadi kota kita. Di gereja Tuhan yang menyelamatkan keluarga kita, orang-orang kita cintai. Kita tidak hanya bisa berdoa saja. Tetapi ada persembahan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Sehingga doa dan persembahan inilah akan menurunkan api lawatan seperti ini. Yang akan menyelamatkan seluruh kota kita. Amin. Amin. Pertanyaan adalah persembahan apa yang kita bisa beri? Saya percaya persembahan yang terbaik dari hidup kita yang harus kita beri. Mungkin kita bertanya persembahan terbaik apa sih yang kita miliki? Kalau kita ingin tahu kita lihat. Ketika iblis datang mendakwah Ayub di hadapan Tuhan. Iblis berkata Tuhan karena engkau memberkati Ayub. Engkau memagari semua miliknya. Bahkan engkau tambahkan milik kekayaannya. Itu sebabnya Ayub beribadah padamu. Coba seandainya Ayub tidak dapat apa-apa. Apakah ia masih takut engkau? Apakah ia masih mau beribadah kepadamu? Tuhan menyerahkan Ayub di dalam tangan pencobaan iblis. Iblis mengambil, merampas, memusnahkan semua kekayaan Ayub. Segala jeripaya Ayub dari muda semua dalam satu hari binasa habis. Dalam satu hari ia menjadi orang yang miskin dan sangat miskin. Tidak memiliki apa-apa. Bahkan nyawa anaknya pun jadi korban. Iblis berpikir dengan habisnya kekayaan Ayub maka Ayub akan berpaling. Akan mempengaruhi iman Ayub. Salah.
Sekalipun kehilangan harta benda, Ayub tidak goyah. Iblis salah. Kedua kali iblis bertemu lagi dengan Tuhan. Tuhan, karena engkau mengambil apa di luar tubuhnya. Coba kali ini Tuhan jamah kulitnya, jamah tulangnya, jamah dagingnya. Pasti Ayub akan mengutukimu. Sebab apapun akan diberikan seorang manusia untuk menembus nyawanya. Apapun yang dimiliki seorang manusia, maka ia akan memberikan sebagai ganti nyawanya. Dari apa yang dikatakan iblis, maka kita tahu persembahan yang paling baik, yang paling berharga hidup kita, bukan harta benda kita. Jangan pikir Tuhan itu bisa disuap Bapak Ibu. Dengan hanya memberikan korban dari harta benda kita, maka selesai dengan Tuhan. Oh tidak. Tapi persembahan yang paling baik dalam hidup kita, itu adalah hidup kita. Amin. Oleh karena itu kalau kita ingin melihat kebangunan, keselamatan besar, kita tidak berbicara tentang harta. Tapi kita berbicara tentang hidup kita. Amin. Kita bicara hidup kita. Tapi masalahnya Bapak Ibu, untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan tidak mudah. Banyak orang bisa mempersembahkan kekayaan yang luar biasa fantastis. Tapi kalau hidup nanti dulu. Tidak mudah. Dari mana buktinya? Kita lihat tentang anak muda kaya yang datang kepada Tuhan. Ketika anak muda ini datang kepada Tuhan bertanya, Tuhan, Guru, apakah yang harus aku perbuat supaya bisa hidup kekal? Maka Tuhan mulai membentangkan hukum Taurat. Dari hukum yang pertama sampai akhir. Anak muda yang dengan ringan berkata, Tuhan, Guru, dari semenjak kecil pun aku sudah lakukan itu. Artinya anak muda ini adalah orang muda yang paling beriman, yang setia. Anak muda yang tidak main-main dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh beribadah. Kemudian Tuhan berkata sekali lagi, kalau engkau ingin sempurna, jualah milikmu dan datanglah ikuti aku. Sekali lagi perhatikan, jualah milikmu, garis bawahi, dan datanglah ikuti aku. Banyak orang menafsirkan ayat ini, sesungguhnya Tuhan sedang meminta harta benda anak muda ini. Oh tidak. Sesungguhnya Tuhan sedang meminta hidup anak ini, bukan hartanya. Ketika anak muda yang mendengar, maka ia bersedih. Maka ia bersedih. Dia meninggalkan Tuhan. Dari sini kita tahu Bapak Ibu adik sekalian, memberikan hidup kepada Tuhan tidak mudah. Tidak mudah. Saya pernah mengalami. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, saya sudah mengembalakan. Bahkan sekalipun saya masih pengusaha, pelayanan saya tidak main-main, Pak. Saya berkomitmen. Bahkan kadang-kadang pekerjaan saya harus mengalah dengan pelayanan. Bertahun-tahun. Sampai pada suatu saat Tuhan menaruhkan di hati. Untuk kami menyerahkan seluruh hidup untuk Tuhan. Saya berkata, Tuhan janganlah Tuhan, cukup Tuhan. Cukup sekian. Cukup sejauh ini kami melangkah. Bukankah selama ini sekalipun kami tidak memberikan hidup, kami telah melayani Tuhan dengan baik. Biarlah Tuhan kita bagi separuh hidup kami untuk Tuhan, separuh hidup untuk kami sendiri, untuk kami sekeluarga. Jangan Tuhan minta lebih. Bertahun-tahun kami bergumul. Akhirnya kami menyerah, Pak. Akhirnya kami menyerah. Akhirnya kami lepaskan semua. Tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Mungkin kita bertanya, lalu bagaimana orang bisa menyerahkan hidupnya untuk Tuhan? Saya percaya orang yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia sanggup memberikan hidupnya sebagai persembahan bagi Tuhan. Tanpa itu akan sulit, Pak. Sulit. Hanya orang yang bertemu dengan Tuhan, maka ia sanggup memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dari mana buktinya? Kita lihat Saulus.
Seorang anak muda yang luar biasa. Seorang anak muda yang sangat menonjol di antara anak muda yang ada di zamannya. Dia anak seorang ahli Taurat yang luar biasa disegani, Gamaliel. Saulus adalah anak muda yang punya masa depan secara politik. Dia adalah calon pemimpin bangsanya di kemudian hari. Orang yang punya masa depan. Tapi aneh. Ketika pada suatu hari ia berjalan ke Damsyik untuk menganiaya orang, untuk gereja, orang percaya. Tiba-tiba ia mengalami lawatan Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan itu membuat dia berubah. Membuat dia meninggalkan semua hidupnya. Membuat dia menyerahkan hidupnya bagi Tuhan sebagai seorang rasul. Seorang penginjil. Dia rela dianiayai semua demi Injil, demi Kristus. Dari seorang penganiaya menjadi seorang yang siap mati untuk Kristus. Transformasi itu terjadi ketika bertemu dengan Tuhan. Pertemuan ini, penyerahan hidup inilah membuat dia menyelesaikan 7 kitab yang ada di kitab Injil yang kita baca sampai hari ini. Semua dimulai ketika ia bertemu dengan Tuhan. Semua dia mulai ketika mulai berjumpa dengan Tuhan. Berbulan-bulan saya berdoa Tuhan, biarlah oleh pengurapan Roh-Mu ini Engkau membawa gereja-Mu tiap kali bertemu dengan-Mu ya Tuhan. Oleh hadirat Roh Kudus Tuhan, kami boleh mengelawatan. Sehingga setiap kami Tuhan, siap Tuhan, menjadi alat-Mu. Memberikan hidup untuk-Mu. Menjadi korban bagi jiwa-jiwa. Amin. Yang mengerti beri tepuk tangan bagi Tuhan. Siang malam ku berjaga di atas gunung kudus, cari wajah-Mu. Siang malam ku berjaga hingga api kudus-Mu bakar persembahanku. Tuhan lawat bangsaku. Siang malam ku berjaga di atas kudus, cari wajah-Mu. Siang malam ku berjaga hingga api kudus-Mu bakar persembahanku. Tuhan lawat bangsaku. Apa artinya kita memberikan hidup kita sebagai persembahan? Apakah kita perlu seperti korban di zaman perjanjian lama dibakar? Oh tidak. Apakah kita semua perlu menjadi pendeta? Oh tidak. Menjadikan hidup kita sebagai persembahan artinya kita siap, kita rela, kita mau dipakai sebagai alatnya Tuhan. Tanda kutip sebagai agennya Tuhan. Sebagai kaki tangannya Tuhan. Dengan segala talenta. Dengan segala kapasitas yang kita miliki. Entah sebagai mahasiswa kita, anak muda, sebagai pengusaha, sebagai pegawai, sebagai pengusaha. Dengan semua kapasitas kita miliki, kita siap untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Ini waktu kita. Kita pilih. Saya tidak akan berhenti-henti mendorong kita. Bahkan mengetuk pintu hatimu untuk jiwa. Apakah engkau masih terus nyaman sampai minggu ini? Berbulan-bulan kita telah berbicara tentang jiwa. Apakah engkau masih nyaman? Bagaimana dengan keluarga kita tidak bersama kita? Mungkin dia suami kita. Mungkin dia istri, anak, orang tua kita. Mungkin sahabat kita. Saya sampaikan bulan lalu dan ingin sampaikan lagi. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah menyesal apapun. Tapi yang membekas di hati saya adalah
Orang tua saya pergi sebelum diselamatkan. Hampir puluhan tahun saya mendoakan mereka. Mungkin karena saya kurang beban. Mungkin karena saya tidak memberikan hidup saya untuk mereka. Hari ini mungkin keluarga kita masih bersama dengan kita. Orang cintai masih bersama kita. Masih ada kesempatan untuk kita. Masih ada waktu kita untuk bersyafaat bagi mereka. Masih ada waktu kita memberikan hidup kita untuk mereka. Sampai Tuhan melawat mereka. Semua kembali pada kita. Amin. Amin. Kapan? Ini waktunya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengarkan Tuhan seruan umat-Mu, doa bagi bangsaku, anugerah-Mu, kuasa-Mu, memulihkan negeriku. Tuhan dengarkan. Dengarkan Tuhan seruan umat-Mu, Bapa satukan kami, anugerah-Mu, kuasa-Mu, Bapa mulia nama-Mu. Siang malam ku berjaga di atas gunung kudus-Mu, cari wajah-Mu. Siang malam ku berjaga hingga api kudus-Mu bakar persembahanku. Tuhan lawat. Ayo Tuhan, ini doa kami untuk bangsa kami, untuk keluarga kami, untuk orang-orang kami kasihi ya Tuhan. Lawan kami, dengar doa kami. Siang malam ku berjaga hingga api kudus-Mu bakar persembahanku. Lebih sungguh yang berkomitmen, lebih sungguh Tuhan lawan. Siang malam berjaga di atas kudus-Mu, mencari wajah-Mu. Siang malam ku berjaga hingga api kudus-Mu bakar persembahanku. Tuhan lawan bangsaku. Buka hatimu, buka hatimu. Tuhan taruhkan hati yang baru, hati yang hancur untuk jiwa, hati yang penuh belas kasihan untuk jiwa. Lawan Tuhan, lawan, 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 lawan. Ora batakaya raraba syakarara. Kami tidak akan pernah nyaman lagi Tuhan. Jadikan kami korban untuk jiwa, untuk jiwa, untuk jiwa. Oh, rabatakaya rarabaralabaralaba. Ayo berdoa, berdoa, berdoa untuk keluarga kita, orang-orang kita kasih yang sampai hari ini belum bersama-sama dengan kita. Oh, rabatakaya rarabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Tuhan bebankan semua itu bagi kami. Tuhan tanggungkan itu bagi kami. Kami siap Tuhan. Thank you. Thank you. Tuhan biarlah darah dan tubuh-Mu menyatukan kami.
urapi kami. Bahwa setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan.